Kita belajar mendorong diri kita, mengekang segala keinginan-keinginan keegoisan diri sendiri, keinginan diri sendiri. Kita mengekang itu dan belajar mendengar bagaimana Roh Kudus bekerja dan berbicara, berbisik di dalam hati dan telinga kita. Bagaimana Roh Kudus bekerja, membisikkan sebuah hal-hal yang bersifat kerajaan surga, bukan kerajaan duniawi, bukan keinginan dan hati diri kita sendiri untuk mengerjakan keinginan-keinginan kita sendiri. Tetapi bagaimana kita melihat dan belajar merasakan bagaimana Roh Kudus itu bekerja, berbicara dalam hati kita dan telinga kita, agar kita berpadanan dan hidup sesuai dengan keinginan-keinginan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang tanggung jawab itu membuat kita berusaha untuk melepaskan diri. Ini adalah salah satu kecenderungan setiap manusia. Melepaskan diri dari beban yang ditaruh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan berusaha lari dari tanggung jawab itu. Berusaha lari dari keinginan-keinginan Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita berusaha ingin membebaskan diri dari sebuah tanggung jawab yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan itu, mari kita tidak mengikuti keinginan-keinginan yang dimana keinginan daging sedang membisikkan dalam telinga kita untuk melepaskan diri dari tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab kepada Tuhan, tetapi iblis dan keinginan daging selalu berbisik dalam telinga kita untuk melepaskan diri dari tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Sehingga ketika kita mendengarkan bisikan dari keinginan daging, maka semakin hari kita akan menjauh dari Tuhan. Kita merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Sehingga apapun yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, bagi kita tidak terasa lagi, karena hati nurani kita menjadi tumpul karena kita lebih sering mendengarkan keinginan daging dan membiarkan keinginan daging itu terus menuntun kita lebih jauh dan terus jauh daripada Tuhan. Kita menjadi seperti seorang mayat yang tidak merasakan apa-apa. Kita melakukan dosa hari demi hari tanpa merasa bersalah. Kenapa? Karena kita membiarkan hati nurani kita, telinga kita untuk terus dibisikkan oleh keinginan daging dan tidak pernah mendengarkan keinginan roh daripada Tuhan untuk kita mengerjakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita merasa bahwa tanggung jawab daripada Tuhan adalah tanggung jawab yang mengikat kita, yang membelenggu kita. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa kuk yang dipasang di pundak kita dalam kehidupan kita itu bukanlah kuk yang memberatkan kita. Yesus mengatakan bahwa kita akan menemukan perasaan yang lega dari sebuah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu. Yesus bilang seperti itu. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang melegakan bagi kita. Tetapi orang berusaha melepaskan diri dari sebuah tanggung jawab karena dia merasa bahwa tanggung jawab daripada Tuhan itu mengikat hidupnya, mengikat dirinya. Sehingga yang terjadi adalah dia lebih mendengarkan keinginan dan tabiat manusia, bisikan-bisikan dari roh yang jahat, bisikan dari iblis, dan menumpulkan hati nuraninya dan menutup telinganya dari kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita lebih mendengarkan tabiat manusia dan keinginan daging, jangan harap kita bisa melihat kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu menjadi kabur. Kita menumpulkan hati nurani kita yang sesungguhnya, yang seharusnya mendengarkan Roh Kudus dalam hidup kita, bekerja dan berbicara. Menumpulkan dan kita menajamkan pikiran-pikiran kita pada kedagingan. Menumpulkan keinginan-keinginan Roh Kudus dan menajamkan keinginan-keinginan daging. Kuasa-kuasa iblis berbicara kepada kita. Kita menjadi tumpul, kita menjadi mati rasa
terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan Tuhan. Kita melakukan hal itu dengan senang hati. Tiap hari dan terus-menerus kita merasa senang dengan kegiatan yang menyakiti hati Tuhan. Padahal kita tidak tahu. Setiap orang yang melakukan dosa di hadapan Tuhan, suatu saat Tuhan akan menghukum dan memperlihatkan